Patricio Pitbull akan melakoni debutnya di UFC, satu pertunjukan yang telah ditunggu-tunggu penggemar di akhir pekan ini di UFC 314. Mantan juara Bellator ini akan berhadapan dengan Yair Rodriguez di kartu utama acara tersebut. Meskipun kedatangannya diterima dengan layanan yang cukup baik oleh promosi UFC, namun masih meninggalkan banyak pertanyaan apakah Pitbull masih memiliki kekuatan di oktagon. Dan salah satu mata yang mengamati kelemahan Pitbull adalah mantan juara UFC Michael Bisping, di mana mantan petarung asal Inggris ini lebih mengedepankan usia Pitbull yang sudah menganjak di usia sepuh dengan mengatakan, "Can the old guy get it done?" Patricio Pitbull, 37 years old, coming over from Bellator, where I think he was a 4-time champion, okay? Biggest win probably when he knocked out Iron Mike Chandler in the very first round. Vicious right hand. He's got good jiu-jitsu, but he's 37 years old. There's a lot of wear and tear. There's a lot of miles on the clock. And that's not surprising when you look at the amount of experience. Pertarungan terakhir Pitbull terjadi pada bulan Maret tahun lalu. Dia memenangkannya dengan TKO di ronde ketiga atas Jeremy Kennedy untuk mempertahankan gelar Bellator Featherweight Championship untuk yang terakhir kalinya. Kekalahan terakhir Pitbull terjadi pada bulan Juli 2023 saat dia dikalahkan oleh Chihiro Suzuki. Dan saat ini mantan juara Bellator itu sepertinya ingin kembali menunjukkan kemampuannya dalam debut UFC-nya bahwa dia masih sebagai pesaing elit. Di sisi lain bagi Rodriguez, ini adalah satu peluang untuk kembali bersaing memperebutkan gelar di kelasnya. El Pantere mengincar kemenangan pertamanya setelah dua kekalahannya yang terakhir di tahun 2023 dan 2024 dari Alexander Volkanovski dan Brian Ortega. Yair Rodriguez yang datang dengan membawa rekor 19 kemenangan dan 5 kekalahan serta 1 kali imbang, memiliki penampilan terbaiknya pada tahun 2023 di saat dia mengalahkan Josh Emmett dengan submission dalam pertarungan gelar sementara. Dan di akhir pekan nanti, Yair lebih diyakini memiliki persenjataan lengkap daripada lawannya. Masalahnya adalah Pitbull juga seorang petarung yang cukup berbahaya dan sepertinya keduanya adalah petarung yang serba bisa meski El Pantera lebih memiliki banyak pengalaman bertarung di level tertinggi. Prospek yang banyak digadang-gadang sebagai calon juara divisi kelas ringan Paddy Pimblett menjelang pertarungan elitnya melawan mantan juara Bellator Michael Chandler dengan beraninya mengklaim bahwa kemenangannya tidak akan menghabiskan keseluruhan ronde. Pesaing Liverpool yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi ini dengan tegas menyatakan bahwa dia hanya membutuhkan 2 ronde untuk menghabisi lawannya. Kepercayaan dirinya ini tentunya berasal dari kemampuannya yang selalu memanfaatkan kesalahan dari lawan-lawannya, serta keterampilannya yang menyeluruh yang mencakup permainan submission yang kuat dan serangan yang akurat. Dari lini kemampuannya inilah, Pimblett mengharapkan agar Chandler meningkatkan kewaspadaannya secara keseluruhan, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti yang dikatakannya sebagai berikut. Yeah, I've said it before. I've said it plenty of times in different interviews. I think I'm gonna finish Mike in 2. As I say, I think I can finish this fight anywhere. He loves lunging in with his punches. I can see me catching him with a shot on the way in, putting him down, or I can actually see me submitting. I don't see a way I lose. To be honest, I think we're gonna have a scrap on the feet. To be honest, I know Mike won't take me down. I know he knows he'll be in for a world of trouble on the floor. Apakah itu akan terlihat mudah atau tidak, namun Michael Chandler juga dikenal karena kekuatan eksplosif dan gaya bertarungnya yang agresif. Namun bagi Pimblett yang meyakini bahwa kecenderungan Chandler cuma terfokus pada pukulannya yang akan membuka peluang lawannya untuk serangan balik atau submission. Selain itu, cara pendekatan Chandler di saat bertarung selalu mendapat kritikan karena beresiko tinggi, yang akhirnya sering membuatnya rentan selama pertukaran serangan. Namun, Chandler sangat bersungguh-sungguh bahwa pertarungannya ini sebagai pembuktian dari kritikan banyak orang atas taktiknya dalam pertarungan, untuk kembali membangun dirinya sebagai pesaing utama di kelas ringan. Dan meskipun mendapat sorotan tajam tentang gaya pertarungannya, Chandler tetap bertekad untuk memberikan penampilan yang menghibur sambil membuktikan kemampuannya melawan Pimblett yang sedang naik daun, yang dijelaskannya dengan mengatakan, I'm going to do exactly what I always do. I'm going to have 1 foot on the gas, 1 foot on Paddy's throat. I'm going to throw big bombs, and we're going to see if he sinks or swims. He's never fought a guy like I am, but that doesn't mean he's not the man for the job. So we'll see how it plays out. All I know is I'm getting my hand raised on Saturday night. It's going to be a lot of fun.
Penantang gelar terbaru Diego Lopes datang dengan membawa rekor 26 kemenangan dan 6 kekalahan. Berada di posisi ketiga daftar pesaing elit featherweight UFC, Lopes bergabung dengan promosi UFC sejak tahun 2023. Pesaing asal Meksiko ini kalah dalam pertarungan debutnya melawan Movsar Evlov melalui keputusan. Namun setelah kekalahannya ini, Lopes meraih 5 kemenangan beruntun. Dan kemenangan terbesarnya di saat menang lewat keputusan melawan penantang gelar 2 kali Brian Ortega. Kini Lopes kembali dalam ujian terbesarnya dalam upaya mengklaim sabuk gelar di divisi melawan mantan juara Alexander Volkanovski. Banyak yang mengatakan peluang Lopes akan terlihat di pertarungan ini melawan pesaing yang sudah terbilang sepuh. Di usianya yang saat ini tengah menginjak 36 tahun, banyak yang menganggap Volkanovski telah kehilangan kesempatannya untuk kembali mampu menjadi yang teratas di featherweight. Terlebih lagi yang dilawannya nanti adalah seorang pesaing di kelasnya yang terbilang masih memiliki semua bentuk kekuatan Diego Lopes. Setelah mengalami kekalahan KO secara beruntun, hal inilah yang menyebabkan banyak pemikir bahwa peluang The Great telah sirna di panggung Dana White. Namun bagi rekan senegaranya Robert Whittaker masih sangat meyakini jika Volkanovski akan kembali memegang gelar juara di minggu ini, atau dengan kata lain mampu mengalahkan Lopes. Deriper bahkan telah memetakan game plan yang diharapkan yang akan digunakan Volkanovski untuk melawan Lopes, yang dijelaskannya dengan mengatakan, I see Volk going in there, using full skill sets, landing shots, going for takedowns, wearing Diego Lopes down, riding him for 5 rounds and winning decisions. Or by getting him out of there in the later end of the rounds. I can see him chopping that calf, you know, doing his step through left hand. I can see him pushing Diego backwards, using dropping for doubles against the fence. He stopped using it as much in his later, once he was champ except for against people like Yair, bullying him with it. But he wrestled a lot in the beginning of his career. And utilized it to great effect. So I think if we see, I reckon we see well-rounded Volk, top-tier skill set, and we have another, champ in Australia. Ya, Volkanovski memang sempat dikenal sebagai petarung komplit. Dan dari apa yang dijelaskan Whittaker, sepertinya hal itu bisa saja kembali terjadi atas Lopes. Dan jika saja Volk mampu mengambil alih gelar yang ditinggalkan Topuria, The Great mungkin kembali terlihat sebagai sang juara yang menyeramkan di featherweight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.